حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فرض الجمعة للمؤمنين ليكونوا من الذاكرين. نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan khatib tak lupa berwasiat untuk diri pribadi khatib dan kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa tidak hanya sekedar kita beribadah kepada Allah, tapi juga kita harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena begitu banyak orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah dengan seimbang, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan pula larangan-larangan Allah, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita sampai akhirnya kita menemui ajal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur berada di rumah Allah yang penuh dengan ketenangan ini, masjid yang makmur jamaahnya, hidup dengan kegiatan pengajian penuh dengan tawa anak-anak dan diramaikan oleh para pemuda yang mencintai sholat berjamaah. Masjid yang seperti inilah tanda rahmat Allah
masih menyelimuti umat ini. Namun beberapa waktu lalu sempat viral sebuah peristiwa memilukan. Seorang lelaki datang ke sebuah masjid untuk menumpang istirahat. Namun disalahpahami dan dipukul oleh beberapa orang, bahkan hingga meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak sedang menghakimi siapapun, tapi dari peristiwa ini kita ingin bercermin. Apakah masjid-masjid kita sudah benar-benar menjadi tempat kasih, tempat damai, tempat setiap jiwa menemukan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dakhalahu kana amina." Dan siapapun yang memasuki rumah Allah, maka ia akan aman. Quran surat Al-Imran 97. Masjid seharusnya menjadi tempat siapapun merasa aman, baik itu orang tua, anak kecil, musafir, maupun pendatang yang ingin sekedar beristirahat sejenak. Sebab siapapun yang datang ke rumah Allah, sesungguhnya dia sedang mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita bahwa masjid kita ini termasuk masjid yang hidup, yang diisi dengan pengajian setiap pekannya, bahkan setiap harinya, yang ramah dengan anak-anak, yang dipenuhi kebersamaan ketika makan bersama. Bahkan ada pemuda-pemuda yang betah duduk di serambi-serambi masjid sambil mengaji, bahkan bergotong royong untuk membantu kebersihan. Masjid seperti inilah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Dan salah satu tanda Allah mencintai suatu kaum adalah ketika masjid mereka hidup oleh zikir, oleh ilmu, dan cinta antar jamaahnya. Namun saudaraku seiman, meskipun kita bersyukur atas suasana masjid yang damai ini, kita juga harus waspada agar tidak timbul sikap keras atau kasar kepada siapapun yang datang, apalagi terhadap orang yang tidak kita kenal. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil masajida la tuslabu li syai'in innama hiya lillah." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak digunakan kecuali untuk mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di zaman Rasulullah SAW pernah datang seorang Arab Badui ke Masjid Nabawi. Arab Badui ini tidak tahu adab di dalam masjid. Lalu ia buang air kecil di dalam masjid. Para sahabat marah dan hampir memukulnya. Namun Rasulullah SAW menahan mereka seraya bersabda, "Da'uhu wa la tuzribuhu." Biarkan dia, jangan kalian ganggu sampai menyelesaikan hajatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah itu Nabi SAW bersabda lembut kepada lelaki itu, "Inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai'un min hadzal ba'ul innama hiya li dzikrillahi wa qiraatil Qur'an." Masjid ini tidak pantas untuk hal-hal seperti itu, karena masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan jemaah sekalian, seandainya Nabi SAW pada saat itu marah dan memukulnya, mungkin lelaki itu tak akan pernah mengenal Islam. Tapi karena kelembutan Nabi SAW, ia justru masuk Islam dan berdoa agar Allah merahmati Nabi. Oleh karena itu, marilah kita merawat suasana masjid kita ini. Jangan sampai panasnya emosi memadamkan cahaya kasih di rumah Allah. Jangan sampai satu sikap keras membuat orang takut datang ke tempat yang seharusnya menenangkan. Karena siapapun yang datang ke masjid, bisa jadi ia datang bukan hanya membawa tubuh yang lelah, tapi juga hati yang luka. Dan masjid, tempat yang kita berdiri ini, adalah tempat ingin menyembuhkan luka dan lelah itu.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas salamah fid dini wad dunya wal akhirah wa abwab rizqi halalan tayyiban mubarakan katsiran wa abwabal jannah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ij'al akhir kalamina bi tauhidil kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.